Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom kekasih Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Sebab terpuji-pujilah namamu di tempat yang maha tinggi Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang sungguh besar yang turun atas kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami akan dengar firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah pada hari ini ya Bapa. Kami percaya bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki-kaki kami dan terang bagi setiap jalan-jalan kami. Kami percaya bahwa langit bumi dapat berubah, tapi firman-Mu akan tetap kekal selama-lamanya ya Bapa. Maka itu Tuhan, berfirmanlah pada malam hari ini Tuhan. Berfirmanlah pada saat ini ya Bapa. Karena hari ini kami haus akan firman-Mu. Kami haus akan ucapan daripada Tuhan. Kami haus akan berkat yang sangat luar biasa pada hari ini ya Bapa. Dan kami percaya hari ini kami akan dipuaskan oleh firman-Mu ya Bapa. Maka itu Tuhan, berfirmanlah ya Bapa. Berfirmanlah ya Tuhan. Dan hari ini ya Bapa, kami siap untuk dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom kekasih Tuhan. Haleluya. Allah kita baik. Allah kita luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Penyertaannya, perlindungannya itu sempurna dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki-kaki kita dan terang bagi setiap jalan-jalan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Langsung saja kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Amsal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Haleluya. Bunyi firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarkanlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat yang ke-10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Puji nama Tuhan. Ketika saya merenungkan ayat ini, kasih Tuhan, ayat ini sungguh luar biasa. Ayat ini sangat memberkatiku secara pribadi. Dan saya percaya ayat ini pun sangat memberkati untuk saudara dan saya. Maka hari ini mari kita belajar bersama-sama dengan firman Tuhan pada hari ini. Ayat yang pertama mengatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Firman Tuhan katakan bahwa setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tidak menginginkan kita itu melupakan apa yang menjadi ajaran Tuhan. Karena ajaran Tuhan itu sangat bermanfaat di dalam setiap kehidupan kita. Dan bahkan firman Tuhan katakan, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Puji nama Tuhan.
Ayat ini sungguh luar biasa, kasih Tuhan. Tuhan memerintahkan kita untuk kita tidak melupakan ajaran Tuhan dan kita memelihara perintah-perintah yang daripada Tuhan. Setiap orang yang tidak melupakan ajaran Tuhan, dia melakukan apa menjadi ajaran Tuhan dan dia melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan, percaya hidupnya pasti akan diberkati. Hidupnya pasti akan diberkati, kasih Tuhan. Sekarang kita akan belajar apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan sampai kehidupan kita diberkati, yang sakit pun akan disembuhkan oleh Tuhan. Perintah apa? Perintah apa yang ditujukan kepada setiap orang-orang yang percaya, kepada setiap anak-anak Tuhan? Perhatikan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga mengatakan seperti ini. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Begitu pentingnya kasih dan setia itu, sampai Tuhan katakan bahwa kasih dan setia itu harus dikalungkan di leher kita. Bahkan Tuhan katakan bahwa harus dituliskan di dalam loh hati kita. Berarti itu sesuatu yang sangat penting. Kalau itu Tuhan perintahkan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Kasih dan setia itu memang sudah satu paket, kasih Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Bukti kasih Tuhan kepada kita sampai Tuhan itu rela mati di kayu salib untuk menebus setiap kehidupan kita. Dia setia sampai akhir. Sampai dia berkata tetelestai, sampai dia berkata sudah selesai. Itu membuktikan bahwa kasih Allah dan kesetiaan Allah itu sungguh luar biasa. Dan sekarang Tuhan perintahkan, kalau Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan perintahkan kepada kita bagaimana kasih dan setia itu dikalungkan dalam setiap kehidupan kita, supaya kita setia, supaya kita selalu ingat kepada Tuhan. Jangan sampai kasih itu, jangan sampai kesetiaan itu kita tinggalkan. Mari sama-sama kita buktikan kasih kita kepada Allah, kita buktikan kesetiaan kita kepada Allah. Coba kita perhatikan ayat ini. Kalungkanlah itu pada lehermu, kasih Tuhan. Jadi saya ingin katakan bahwa mengasihi Allah itu sangat penting. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai dikatakan kita itu berselingkuh. Jangan sampai kita itu menduakan Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam kitab Yakobus 1 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa orang yang menduakan hati itu tidak akan tenang di dalam hidupnya. Sekali lagi, orang yang menduakan hati itu tidak tenang di dalam kehidupannya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, jangan sampai kita mengasihi hal-hal yang lain. Jangan sampai kita mengasihi pola-pola si jahat. Jangan sampai kita mengasihi iblis. Tapi kita mengasihi Tuhan dengan tulus. Kita setia kepada Tuhan sampai akhir. Seperti di dalam kehidupan kita tuh berumah tangga kasih Tuhan. Kita itu setia kepada pasangan kita. Ya. Kita setia kepada suami kita. Kita setia kepada istri kita. Kasih Tuhan. Jadi kesetiaan itu di dalam keluarga itu juga sangat penting. Banyak orang dia berkata aku mengasihimu, tetapi dia tidak setia. Itu belum satu paket. Itu belum mengasihi yang sesungguhnya. Banyak orang dia berkata, aku mengasihimu ya istriku, aku mengasihimu ya suamiku. Tapi ketika di luar kesetiaannya hilang, akhirnya apa? Terjadi perselingkuhan. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahku
dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran. Kita mengasihi Tuhan dengan tulus. Kita setia kepada Tuhan sampai akhir hayat kita. Kasih Tuhan. Ayo kita belajar hari ini. Tuhan pengen kalungkanlah kasih dan setia itu. Kasih dan setia itu ternyata sesuatu hal yang sangat berharga. Kasih Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana orang-orang itu memakai kalung, saudara. Ketika dia ke pesta, dia pakai kalung. Ketika dia pergi, dia pakai kalung. Begitu berharganya kalung emas itu yang ada di lehernya itu. Maka ketika dia berjalan pun dia selalu megang, saya pakai kalung. Dia ingat akan kalungnya. Banyak orang yang kadang-kadang dia lupa kalau dia pakai kalung. Akhirnya dia tidak tahu kalau kalung itu pun dirampas sama orang lain. Kadang-kadang sampai rumah dia berkata, mana kalungku? Kenapa? Karena ketika dia berjalan, ketika dia pergi, kadang-kadang dia lupa kalau dia pakai kalung. Makanya dirampok orang pun, dicopet orang pun, kadang-kadang dia lupa. Sampai di rumah baru berkata, di mana kalungku? Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kalau Tuhan sudah perintahkan, kalungkanlah kasih dan setia itu di dalam lehermu. Berarti apa? Kita selalu ingat akan kasih dan setia. Ketika kita berjalan, ketika kita kemanapun, kita selalu ingat kasih dan setia itu dikalungkan dalam leher kita. Kasih Tuhan. Jangan sampai kasih dan setia kita itu akhirnya hilang, itu akhirnya kerampas, dan akhirnya kasih dan setia itu hilang dalam setiap kehidupan kita. Ya. Kasih Tuhan. Ini sesuatu hal yang sangat penting ketika saya pelajari. Ayat 4 mengatakan seperti ini. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kalau kasih setia itu sudah ada dalam setiap kehidupan kita, dan kita selalu setia kepada Tuhan, dan kita selalu taat kepada Tuhan, dan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dan kita taat kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata bahwa maka engkau akan dapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Haleluya, puji Tuhan. Ayat selanjutnya mengatakan seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Perintah yang kedua yang Tuhan perintahkan adalah bagaimana kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Percaya kepada Tuhan itu tidak separuh-paruh. Jadi percaya kepada Tuhan itu dengan sepenuh hati kita. Beriman kepada Tuhan itu dengan segenap hati kita. Kita sungguh-sungguh dan kita menunjukkan bahwa kita itu sungguh-sungguh kita itu beriman kepada Tuhan. Jangan sampai kadang-kadang kita beriman kepada Tuhan, akhirnya kadang-kadang kita percaya kepada hal-hal yang lain. Ini berbahaya di dalam setiap kehidupan kita. Kalau sampai kadang kita dingin, kalau sampai kadang kita panas, kalau sampai kita suam-suam kuku, sekarang kita percaya kepada Tuhan, akhirnya kadang-kadang percaya kepada hal yang lain. Tuhan berkata, aku akan memuntahkan engkau. Tuhan akan membuang kita. Tuhan tidak mau kita berbuat seperti itu. Tapi yang Tuhan inginkan adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jadi percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan itu tidak separuh-separuh. Benih yang separuh itu ketika ditanam, dia tidak akan mengalami suatu pertumbuhan. Benih yang separuh ketika ditanam itu malah akan mati, kering, bahkan busuk benih itu. Tetapi kalau benih itu walaupun kecil ataupun besar, tapi ketika benih itu utuh, maka ketika ditanam dia akan bertumbuh dan akhirnya akan berbuah.
Jadi ini saudara yang Tuhan inginkan. Percaya kepada Tuhan itu dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Percaya dan mempercayakan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Amin. Mari kasih Tuhan. Kita benar-benar ketika kita ikut Tuhan, kita ikut Tuhan sungguh-sungguh. Jangan kita ikut Tuhan itu separuh-separuh. Kadang ke gereja, kadang ke tempat yang lain, kadang percaya kepada Tuhan, kadang percaya pada hal-hal yang jahat. Ini separuh-separuh kasih Tuhan. Tapi yang Tuhan inginkan adalah sungguh-sungguhlah engkau percaya kepada Tuhan. Dan yang selanjutnya adalah dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang Tuhan inginkan adalah kita tuh bersandar kepada Tuhan. Bukan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Bukan bersandar kepada hal-hal yang lain. Kita bersandar, kita percaya dan mempercayakan seluruh kehidupan kita hanya kepada Yesus. Kasih Tuhan. Dan ayat yang ke-6 berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Perhatikan. Akuilah dia dalam segala lakumu. Ketika kita melakui Tuhan dalam setiap laku kita, berarti kita memprioritaskan Tuhan. Kita meletakkan Tuhan di tempat pertama di dalam setiap kehidupan kita. Jadi mari kasih Tuhan, letakkan Tuhan di posisi pertama di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau bekerja, kita berdoa kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, dan kita minta pimpinan dan bimbingan yang daripada Tuhan. Ketika kita mau menanam pun, kita berkata dalam nama Tuhan Yesus, aku menanam ini dan akan mengalami suatu pertumbuhan dan akan berbuah. Jadi di dalam setiap laku kita, dalam setiap gerak-gerik langkah kita, bagaimana kita menempatkan Tuhan itu di posisi tertinggi di dalam setiap kehidupan kita. Meletakkan Tuhan nomor 1 di dalam setiap kehidupan kita. Itu akhirnya apa? Itu akhirnya mementingkan Tuhan di dalam segala hal. Ketika kita sudah melakukan semuanya itu, maka Tuhan akan memimpin kehidupan kita. Tuhan akan membimbing setiap kehidupan kita. Tuhan akan mengarahkan setiap kehidupan kita. Dan akhirnya kita akan menjadi orang yang sukses. Kita akan menjadi orang yang berhasil. Dan ketika kita berjalan pun, kita akan berjalan lurus. Dan kita akan sampai kepada tujuan yang pasti. Kita akan sampai ke tujuan yang tepat. Kenapa? Karena pimpinan Tuhan, karena bimbingan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam setiap gerak-gerik langkah kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bahkan menjadi pergumulan kita pun, angan-angan kita pun, kita serahkan kepada Tuhan. Dan biarkanlah kehendak Tuhan yang jadi dalam setiap kehidupan kita. Allah akan berikan petunjuk di dalam setiap kehidupan kita. Ketika Bapak Ibu Saudara ingin berhasil, ketika Bapak Ibu Saudara ingin sukses, ingat, prioritaskan Tuhan di dalam setiap hidupmu. Engkau akan berhasil. Engkau akan sukses, Tuhan. Dan selanjutnya, ayat yang ke-9. Kalau kita sudah mengakui Tuhan di dalam setiap laku kita, dan kita juga menjadi orang yang takut akan Tuhan, saudara. Jadi takut akan Tuhan itu adalah membenci segala kejahatan. Tuhan. Sekali lagi, takut akan Tuhan itu membenci segala kejahatan. Jadi kalau kita itu takut kepada Tuhan, berarti kita harus mendekatkan diri kita itu kepada Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu lebih mendekat, bukan menjauh.
Tapi kadang-kadang kalau orang itu biasanya takut sama iblis, dia akan lari. Beda dengan takut akan Tuhan. Takut akan iblis, dia akan lari. Tapi takut akan Tuhan, dia akan mendekat kepada Tuhan. Jadi ketika orang yang takut akan Tuhan, dia mendekatkan diri kepada Tuhan, maka orang itu tidak akan berbuat dosa. Orang itu tidak akan berbuat jahat. Tetapi ketika dia lari dari Tuhan, mereka akan berbuat jahat, mereka akan berbuat dosa. Kasih Tuhan. Maka jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan ayat berikutnya, ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Yang selanjutnya adalah memuliakan Tuhan dengan harta. Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah memberikan harta kepada kita. Tapi yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita mengembalikan apa menjadi haknya Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita mempunyai uang yang sangat banyak, mempunyai harta kekayaan, bagaimana kehidupan kita itu mendukung di dalam pelayanan. Nah, ketika kita itu mendukung di dalam pekerjaan Tuhan itu berarti kita itu memuliakan Tuhan dengan harta kita. Maka jangan sampai harta kekayaan yang Tuhan sudah titipkan kepada kita, kita hanya habiskan hanya untuk nafsu kita, hanya untuk kedagingan kita. Banyak orang hancur, banyak orang berantakan, hidupnya kacau dan lain sebagainya. Kenapa? Karena semua hartanya hanya dihabiskan untuk kedagingan, untuk nafsunya saja. Maka Tuhan ingin supaya setiap harta kekayaan itu kita kembalikan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap hari, setiap saat kita diberkati oleh Tuhan. Karena janji Tuhan kepada setiap orang-orang percaya adalah janji berkat. Tuhan akan memberkati setiap anak-anaknya. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya meminta-minta. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya kelaparan. Tapi berkat yang melimpah itu akan dicurahkan kepada setiap anak-anaknya. Dan sekarang kalau anak-anaknya sudah diberkati, bagaimana caranya kekayaan-kekayaan, berkat-berkat itu kita kembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Mendukung setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara sudah mengembalikan semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan, percaya lumbung-lumbungmu pun tidak akan dibiarkan kosong. Tapi lumbung-lumbung itu akan penuh dan penuh dengan berkat yang daripada Tuhan. Maka ingatlah akan ajaran-ajaran Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita, Tuhan memerintahkan kepada kita. Yang pertama, bagaimana kasih dan setia itu dikalungkan dalam setiap kehidupan kita. Dan bagaimana kita juga harus tulus kepada Tuhan. Bagaimana kita harus memuliakan nama Tuhan. Kalau kita sudah melakukan semuanya itu, firman Tuhan berkata, Tuhan akan berikan yang terbaik untukmu. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Yang punya masalah Tuhan beri jalan keluar. Dan bahkan berkat-berkat yang melimpah akan diturunkan, dicurahkan di dalam setiap kehidupan saudara. Katakan amin. Haleluya. Mari kasih Tuhan. Kalau saudara pengen diberkati, ikuti apa menjadi ajaran-ajaran Tuhan. Ikuti apa menjadi perintah-perintah daripada Tuhan. Ketika engkau sudah melakukan semuanya itu, maka berkat yang melimpah akan dicurahkan di dalam setiap kehidupan saudara. Allah kita baik, amin. Allah kita luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Maka itu, mari kasih Tuhan, kita lakukan apa yang menjadi perintah-perintah yang daripada Tuhan. Haleluya. Kita tutup Alkitab kita dan kita akan berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan, yang telah menguatkan kami Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu dapat mengubahkan setiap kehidupan kami ya Bapa. Maka itu Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini Tuhan, yang sangat menguatkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar dari firman-Mu ya Bapa, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa khususnya Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu ya Bapa. Mari Tuhan Engkau berkati setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Apa menjadi usahanya, pekerjaannya, sawahnya, ladangnya, ternaknya, semuanya Tuhan berkati. Kami percaya bahwa Engkau Allah sumber dari segala sumber, dan Engkau Allah sumber berkat itu ya Bapa. Maka pada hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, bukakan tingkap langit-langit-Mu, curahkan berkat-Mu kepada setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan, kami mempercayakan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan, khususnya untuk setiap jemaat-jemaat-Mu ya Bapa, yang hari ini Tuhan lagi menderita sakit Tuhan. Mari Tuhan Engkau jamah setiap kehidupan mereka. Sakit penyakit itu Tuhan Engkau cabut sampai akar-akarnya ya Bapa. Engkau berkati dengan berkat kesembuhan ya Bapa. Turunkan mukjizat kesembuhan itu kepada setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya Bapa, bahwa mukjizat-Mu masih ada sampai sekarang ini ya Tuhan Yesus. Maka itu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bagi anak-anak-Mu yang sakit Tuhan, tolong Bapa, sembuhkan mereka ya Bapa, sembuhkan mereka ya Tuhan Yesus. Dan kami juga ingat Tuhan untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang pada saat ini Tuhan juga lagi terbaring sakit ya Bapa. Mari Tuhan, hamba mohon di hadapan-Mu Tuhan, biarkanlah mukjizat yang daripada Tuhan Engkau turunkan untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala ya Bapa. Engkau sembuhkan Bapak Ibu Gembala dan Ibu Gembala ya Tuhan Yesus. Biarkanlah belas kasihan daripada Tuhan turun atas mereka berdua ya Tuhan. Mari ya Tuhan Yesus, hamba-Mu rindu Tuhan, biarkanlah tangan Tuhan yang berlubang paku itu akan menjamah Bapak Gembala dan Ibu Gembala, dan akhirnya sakit penyakit itu Engkau cabut sampai akar-akarnya ya Bapa. Dan biarkanlah kesembuhan itu melimpah di dalam setiap kehidupannya, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mukjizat kesembuhan turun untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala ya Bapa. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Lihatlah bagaimana kesetiaannya ketika Bapak Gembala dan Ibu Gembala melayani-Mu Tuhan. Dia setia melayani-Mu ya Bapa. Dia setia memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Dan kalau pada saat ini dia lagi sakit ya Bapa, tolong Tuhan, sembuhkan beliau ya Bapa, sembuhkan beliau ya Bapa. Tuhan tolong. Dan hamba juga berdoa khususnya untuk Pak Sukimin Tuhan, yang dia juga lagi sakit ya Bapa. Tuhan tolong Tuhan, hamba-Mu rindu bahwa Engkau juga akan menjamah Pak Sukimin ya Tuhan Yesus. Jamah Pak Sukimin ya Tuhan Yesus. Cabut akar penyakit itu ya Bapa, cabut semuanya itu ya Tuhan. Dan biarkanlah mukjizat kesembuhan itu turun atasnya. Biarkanlah dia bersuka cita karena kesembuhannya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, Engkau yang sanggup menyembuhkan ya Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kalau mungkin otot-ototnya atau urat-uratnya yang tidak berfungsi, Tuhan fungsikan kembali ya Bapa. Normalkan semuanya itu ya Bapa. Biarkanlah kesembuhan itu turun melimpah atasnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percayakan setiap kehidupan anak-anak-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya mukjizat-Mu akan turun atas mereka semuanya ya Bapa. Dan kami yakin Tuhan, kami yakin kepada-Mu, dan kami akan melihat bahwa mereka semuanya Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau sungguh Allah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, supaya semua kehidupan anak-anak-Mu Tuhan Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu, kuasa darah-Mu ya Bapa. Mari Tuhan Yesus, pagari mereka semuanya, pagari mereka semuanya ya Bapa. Jauhkan mereka dari virus-virus di akhir zaman ini Tuhan. Karena kami percaya perlindungan Tuhan selalu nyata, perlindungan Tuhan selalu sempurna dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Maka itu ya Bapa, hamba mohon ya Tuhan Yesus, tutup bungkus kita semuanya
dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sekali lagi hamba bersyukur dan hamba-Mu berterima kasih di hadapan-Mu ya Bapa. Dan sekali lagi Tuhan, hamba juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mempunyai masalah, yang mempunyai persoalan. Apapun masalahnya, apapun persoalannya, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik di dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Terima kasih, Engkau sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Engkau sungguh dahsyat. Kami percaya dan mempercayakan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, terima kasih. Mari kasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan kita menerima berkat yang daripada Allah. Bapak, Ibu, saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau pada hari ini. Diberkatilah sawahmu, diberkatilah ladangmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah pergumulanmu pada hari ini. Maka pulanglah dengan berkat rahmat, damai sejahtera, sukacita melimpah turun dalam kehidupan saudara dari dulu sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.